Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari jurusan Kesehatan Masyarakat kelas reguler C 2021. Di sini kami akan membahas materi tentang sanitasi dasar pesisir dan kepulauan. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya Asah Jelita Mujahidin dengan NIM J1A1211120. Perkenalkan, saya Delima Yulia Hartati dengan NIM J1A1211123. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ikram dengan NIM J1A1211163. Itulah perkenalan dari anggota kelompok kami. Selanjutnya, kita akan melangkah ke pembahasan materi hasil diskusi. Semoga mudah untuk dipahami. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai 81.000 km. Luas laut kurang lebih 3,1 juta kilometer persegi atau sekitar 62% dari luas teritorialnya. Oleh karena itu, kekayaan sumber daya kelautan Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia, menjadi aset nasional dengan keunggulan komparatif yang harus dimanfaatkan secara optimal. Wilayah pesisir dan lautan, juga kepulauan, merupakan prioritas utama bagi pusat kegiatan pengembangan industri, pariwisata, agribisnis, agroindustri, permukiman, transportasi, dan pelabuhan. Namun, permasalahan sanitasi yang kian memburuk di kawasan permukiman pesisir, khususnya permukiman nelayan, tidak dapat tertangani secara baik. Yang dimana latar belakang penyebab hal ini adalah karena kebiasaan sosial budaya masyarakat pesisir yang sulit berubah, topografi yang sangat rendah, bahkan sebagian berada di bawah ketinggian pasang air laut karena adanya abrasi. Kemudian karena perkembangan permukiman yang kian memadat dan tidak tertata, serta kegagalan penerapan standar teknis sanitasi, terutama mengenai air bersih dan pembuangan air limbah. Kemampuan adaptasi manusia dengan lingkungannya merupakan parameter yang berpengaruh pada tinggi rendahnya kualitas lingkungan permukiman penduduk. Studi kualitas permukiman juga sangat terkait dengan berbagai aspek permukiman lainnya, seperti proses densifikasi, regulasi atau peraturan, dan prosedur pembangunan rumah, persepsi penduduk terhadap lokasi permukiman, proses fragmentasi lahan, kegiatan transaksi lahan, maupun orientasi pemanfaatan permukiman. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari wilayah pesisir. Wilayah pesisir telah didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas kabupaten atau kota ke arah pedalaman. Menurut kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan juga lautan. Selanjutnya adalah pengertian kepulauan. Kepulauan merupakan suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alami yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai yang demikian itu. Saya di sini akan melanjutkan tentang pengertian dari sanitasi. Sanitasi merupakan cara menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik yaitu tanah, air, dan udara.
Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya, yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan dari manusia itu sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sanitasi adalah upaya yang diperlukan untuk menyediakan atau meningkatkan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan, yang menitik beratkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sarana sanitasi dasar melibatkan 4 komponen yang sangat penting, yakni penyediaan air bersih, penggunaan jamban yang sehat, pembuangan sampah, dan juga saluran pembuangan air limbah rumah tangga atau biasa kita sebut dengan SPAL. Ruang lingkup sanitasi. Ruang lingkup sanitasi meliputi beberapa hal, diantaranya: 1. Menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik. 2. Melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental. 3. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular. 4. Mencegah terjadinya kecelakaan dan menjamin keselamatan kerja. Mengingat betapa pentingnya air bersih untuk kebutuhan manusia, maka kualitas air tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu: 1. Syarat fisik, yakni air harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Suhunya antara 10-25 derajat Celcius. 2. Syarat kimiawi, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, pH air di antara 6,5 sampai 9,2. 3. Syarat bakteriologi, yakni tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, kolera, dan bakteri patogen penyebab penyakit. Di Indonesia, ketentuan mengenai standar kualitas air bersih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Penyediaan air bersih di Indonesia untuk masyarakat dilakukan masyarakat itu sendiri dan oleh pemerintah. Kualitas air bersih penduduk, baik yang dihasilkan oleh sumber yang ada di masyarakat ataupun oleh pemerintah, sampai saat ini belum semuanya memenuhi syarat yang ditentukan. Hal ini diperlukan sekali pengawasan dan pengontrolan kualitas air bersih, karena air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk minum, memasak, dan mencuci, dan juga untuk kebutuhan yang lainnya. 1. Kualitas jamban atau WC yang sesuai dengan kesehatan. Jamban atau WC adalah suatu bangunan ruang yang dipergunakan untuk membuang tinja atau kotoran manusia. Bagi keluarga yang lazim disebut sebagai WC atau kakus. Manfaat jamban adalah untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dan pencemaran dari kotoran manusia. Jamban adalah suatu fasilitas pembuangan tinja manusia. Jamban terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa, atau yang bisa disebut dengan cemplung, yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Jamban keluarga adalah suatu fasilitas pembuangan tinja bagi suatu keluarga. Penggunaan jamban adalah tindakan atau perbuatan nyata keluarga untuk menggunakan jamban sebagai sarana pembuangan tinja. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, jamban sehat adalah suatu fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Sementara pengertian kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat-zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh ini berbentuk tinja, air, seni, dan juga CO2. Jamban berfungsi sebagai pengisolasi tinja dari lingkungan. Jamban yang baik dan memenuhi syarat kesehatan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, melindungi masyarakat dari penyakit. Yang kedua, melindungi dari gangguan estetika, bau, dan penggunaan sarana yang aman. Yang ketiga, bukan sebagai tempat berkembangnya serangga sebagai vektor penyakit. Yang keempat, melindungi pencemaran pada penyediaan air bersih dan juga lingkungan. Yang kedua, tempat penampungan sementara sampah atau biasa disingkat dengan TPS. Sampah dapat diartikan sebagai benda yang tidak terpakai, tidak diinginkan dan dibuang, atau sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai,
tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia serta tidak terjadi dengan sendirinya. Berdasarkan SKSNI 19/2454 tahun 2002, sampah adalah limbah yang padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan terus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. TPS adalah tempat penampungan sementara sampah sebelum diangkut ke TPA atau tempat pemrosesan akhir. TPS adalah suatu wadah yang keberadaannya untuk menampung sampah warga di sekelilingnya atau di sekitarnya, baik itu di lokasi dan kapasitasnya menyesuaikan dengan jumlah potensi sampah warganya. TPS harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut. Yang pertama, luas TPS sampai dengan 200 meter kubik. Yang kedua, tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah, yaitu sampah organik, non-organik, kertas, B3, dan residu. Yang ketiga, jenis pembangunan penampungan sampah sementara bukan merupakan wadah permanen. Yang keempat, diangkut oleh petugas kebersihan ke TPA minimal 1 kali 24 jam. Yang ketiga, saluran pembuangan air limbah atau SPAL. Saluran pembuangan air limbah adalah perlengkapan pengelolaan air limbah bisa berupa pipa ataupun selainnya yang dipergunakan untuk membantu air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau ke tempat pembuangan. Saluran pembuangan air limbah ini merupakan sarana berupa tanah galian atau pipa dari semen atau paralon yang berfungsi untuk membuang air cucian, air bekas mandi, air kotor atau bekas lainnya. SPAL yang baik adalah SPAL yang dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat sarana yang tidak memadai. SPAL yang memenuhi syarat kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, SPAL tidak dapat mengotori sumur, sungai, danau maupun sumber air lainnya. Yang kedua, SPAL yang dibuat tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, lalat, dan lipan, sehingga SPAL tersebut mesti ditutup rapat dengan menggunakan papan. Yang ketiga, SPAL tidak dapat menimbulkan kecelakaan, khususnya bagi anak-anak. Yang keempat, tidak mengganggu estetika. Kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan, terhadap kebersihan berpengaruh besar terhadap kesehatan. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare adalah dua penyakit utama yang disebabkan oleh lingkungan hidup yang kurang bersih. Menurut laporan Riskesdas, diare bahkan merupakan penyebab 31% kematian anak berusia 1 bulan hingga 1 tahun. Faktor yang pertama adalah akses sanitasi yang memadai. Akses sanitasi ini tidak hanya meliputi jamban dan fasilitas sanitasi lain yang sesuai dengan standar kesehatan, namun juga tersedianya air bersih. Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jakarta, 41% sumur yang ada di lingkungan rumah tangga di Jakarta hanya berjarak 10 meter dari septic tank. Hal ini menunjukkan bahwa air yang digunakan masyarakat masih belum sesuai dengan standar kesehatan. Yang kedua adalah perilaku dan kebiasaan masyarakat itu sendiri mengenai kebersihan. Hal ini dapat berupa kebiasaan-kebiasaan kecil dari membuang sampah di tempatnya hingga rajin mencuci tangan. Perilaku dan kebiasaan adalah sesuatu yang diajarkan sejak kecil, terutama melalui lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Oleh karenanya, penting bagi orang tua dan pihak sekolah untuk menanamkan kebiasaan positif pada anak-anak. Faktor yang terakhir adalah budaya di masyarakat sekitar. Budaya yang diadopsi suatu masyarakat di wilayah tertentu pastinya berpengaruh terhadap kebiasaan dan perilaku yang diajarkan ke tiap individu. Oleh karenanya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan kesehatan, perlu kerjasama dari berbagai macam sektor,
mulai dari pemangku kebijakan yang memegang regulasi, akademisi, pelaksana, hingga dari masyarakat itu sendiri. Nah, ada beberapa upaya nih yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyakit berbasis lingkungan. Di antaranya, 1. Penyehatan sumber air bersih atau SAB yang dapat dilakukan melalui surveillance kualitas air, inspeksi sanitasi sarana air bersih, pemeriksaan kualitas air, dan pembinaan kelompok pemakai air. Yang kedua, penyehatan lingkungan permukiman dengan melakukan pemantauan jamban keluarga atau jaga, saluran pembuangan air limbah atau SPAL, dan tempat pengelolaan sampah atau TPS, serta penyehatan tempat-tempat umum atau TTU yang meliputi tempat penginapan, pasar, sarana ibadah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dilakukan upaya pembinaan institusi rumah sakit dan sarana kesehatan lain, sarana pendidikan juga perkantoran. Keempat, penyehatan tempat pengelola makanan atau TPM yang bertujuan untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap tempat penyehatan makanan dan minuman, kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa seperti keracunan, kemudian juga kewaspadaan dini serta penyakit bawaan makanan. Dan yang kelima, yakni dengan pemantauan jentik nyamuk dapat dilakukan seluruh pemilik rumah bersama kader juru pengamatan jentik atau jumantik, petugas sanitasi puskesmas, dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat yang mungkin menjadi perindukan nyamuk dan tumbuhnya jentik. Dan dalam lingkungan hidup, pentingnya kesadaran untuk menjaga kebersihan yang dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, serta masyarakat tentunya. Dampak serius dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akan sangat terasa. Secara fisik, lingkungan yang memiliki tingkat kesadaran rendah akan terlihat kotor dan tidak nyaman untuk ditinggali. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa lingkungan kotor dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti misalnya demam berdarah dan diare. Kurangnya kesadaran masyarakat pesisir dan kepulauan dalam menjaga kebersihan juga dapat menimbulkan bencana yang tentunya lebih besar. Seperti yang kita ketahui, bencana banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan lebat, tetapi juga diakibatkan membuang sampah yang sembarangan. Oleh sebab itu sangat penting bagi setiap masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan, tidak hanya kebersihan diri sendiri serta keluarganya, namun yang sangat penting itu juga menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat.